yang kurang gitu. Jadi sehingga dengan konsep saya bahwa pertemuan yang belum kita laksanakan yaitu pertemuan 4 itu digabung dengan pertemuan 7. Nah, sekaligus kita geser harinya misalnya. Karena hari Kamis depan insya Allah saya ke kampus untuk tanda tangan. Jadi gini, ini cerita juga jadinya sambil nunggu sekitar 3 menit lagi sebelum absensi. Jadi ada permintaan saya pindah dari dosen TI menjadi dosen SI karena dosen SI kekurangan. Jadi dosen SI itu kekurangan, harus minimal 5 orang. Dosen TI itu berlebih, ada sekitar 7 orang atau 6 orang gitu. Nah, jadi saya diminta kesediaannya untuk pindah ke SI. Oke lah, insya Allah saya pindah ke SI. Nah, untuk perpindahan ke SI itu perlu datang ke kampus untuk berkas ya, tanda tangan, dokumen yang itu berkenaan dengan birokrasinya lah, seperti itu. Nah, itu insya Allah saya hari Kamis gitu. Nah, saya kalau ke kampus itu 2,5 jam pergi pulangnya, berarti 5 jam untuk pergi pulang. Saya khawatirnya hari Kamis itu belum sampai rumah gitu, atau sudah letih malahan sampai rumahnya, nggak bisa fokus dengan rekan-rekan. Oleh karena itu saya ajukan bagaimana kalau untuk pertemuan 7 yang kita gabung dengan pertemuan 4 ini kita pindah hari saja dulu. Sabtu Pak, bisa nggak Pak? Sabtu, oke. Hari Sabtu boleh aja. Nah, bagaimana dengan rekan yang lain? Jadi pilihannya hari yang lain ya. Kalau misalnya Rabu sudah ada, berarti pilihannya adalah Selasa. Kamis karena lagi kebetulan saya juga lagi itu sana. Berarti antara Selasa, Jumat, dan Sabtu. Jumat saya ada kelas ngaji Pak. Oh gitu. Berarti yang lain bagaimana? Kita buat polling aja kali ya antara Selasa dan Sabtu ya di grup ya. Sabtu saja deh Pak. Hah? Sabtu saja. Rekan-rekan yang lain gimana? Coba kita buat polling dulu deh. Soalnya Rabu kan saya pulang Indonesia Pak, jadi pas Selasa malamnya udah ini, Naik pesawat. udah dijemput. Oh gitu. Tunggu dulu deh, tanya rekan-rekan. Kita buat polling dulu aja deh. Ya, sebentar ya. Pertemuan 7. Oke. Selasa malam. Ya gimana pun juga inilah. Oke, kita udah buat pollingnya. Oke, kita buat polling. Maksudnya pun lebih ke arah ini sih. Saya lebih ke arah pertemuan 7 itu kisi-kisi UTS. Walaupun ada materinya nanti rekan-rekan bisa akses di link yang pernah saya bagikan. Ya kan. Nanti akan muncul materi minggu 7, silakan dibaca. Itu namun pertemuan 7 ini lebih ke arah kisi-kisi UTS seperti itu. Jadi silakan baca nanti, misalnya insya Allah hari Selasa udah keluar untuk materi minggu 7. Silakan dibaca. Nah, nanti pas pertemuan 7-nya itu lebih ke arah pembahasan tentang kisi-kisi UTS. Seperti itu. Oke, sekarang sudah jam 7.34. Mari kita mulai dulu. Sama-sama kita membaca doa. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu dan pemahaman. Berdoa, mulai. Ya, oke, baik. Kita mulai dengan absensi. Lalu setelah itu kita akan ini. Oh ya, saya mau juga bagikan link ya. Ini link. Silakan dibuka linknya ini. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan absensi dulu. Oke. Yang terlihat dulu deh, paling gampang. Sini terlihat sekarang di sini adalah Abi Amarullah. Hadir Pak. Oke. Kurnia Asih, bukan Kurnia Asih. Ada Pak.
Oke. Itu Eko atau jawab 2 kali itu? Ada Pak, ada Pak. Ada Pak. Oke. M. Rashid Siddiq. Oh iya, kita jadi nggak ketemu lagi dong semester depan. Kan saya pindah ke SI. Ya Allah. Ya, Bapak. Nanggung Bapak. Tanggung, Pak. Ya Allah, iya. M. Rashid Siddiq. M. Rashid Siddiq. Nggak ada ya? Itu ada, tapi nggak ada jawaban. Oh, ini dia, raise hand. Lagi nggak bisa jawab tadi. Oke. Naufal Mu'afa. Naufal Mu'afa? Oke. Sahal Mahfud. Hadir, Pak. Iya. Oke. Yang paling dikangenin mungkin adalah iklan suara di belakang tuh ya, banyak iklan ya. Banyak benar iklannya. Saheri. Ada, Pak. Oke. Ada lagi kan? Gabung. Oh ya. Udah kan? Udah semua kan? Nah ya, make error. Oke, udah. Oke, rekan-rekan sudah absennya aja. Nah, sekarang kalau rekan-rekan buka link yang saya berikan, itu seperti ini nih. Ini sebenarnya juga membantu kita. Nah, kalau untuk kita bicara tentang kriptografi, kelihatan nggak oleh rekan-rekan ketika saya nulis di? Ada, Pak. Ada ya. Kita bicara tentang kriptografi, ada beberapa hal sebenarnya. Yang jadi daging itu, kalau pertemuan pertama itu baru istilahnya pembuka pertemuan pertama. Tapi pertemuan 3, 4, 5 itu sebenarnya dagingnya. Pertemuan pertama itu kan lebih ke arah pengenalan kriptografi. Kita hilangin deh. Baru pengenalan, dan ini belum dagingnya. Gitu. Ini kemungkinan nggak akan jadi soal UTS juga. Ada yang mau gabung ya? Apa yang mau gabung? Oh, oke, langsung aja deh kita absen. Rizky Kusuma. Oh, apa tuh? WA, ada yang izin kah? Rizky Kusuma. Nggak ada tuh, mic rusak atau apa? Oke, kita lanjut aja dulu. Absensinya belum bisa ini. Keluar. Oke, baik. Nah, sedangkan untuk minggu keduanya, sebenarnya gini nih, ada yang saya sebelum kita ke ini lagi ya, sebentar ya, saya share yang ini dulu. Nih, rekan-rekan klik aja salah satu daripada materi ini, misalnya minggu 1, klik minggu 1, nanti kan muncul seperti ini, ya kan? Nah, agak bedanya adalah saya sudah buka ini nih, kemarin nggak ada nih bahan ajar kriptografi, sekarang ada. Rekan-rekan mau buka yang minggu berapa aja, nanti akan ada ini bahan ajar kriptografi. Jadi kalau rekan-rekan klik yang bahan ajar kriptografi ini, keluar minggu 1 apa, minggu 2 apa, minggu 3 apa, 4, 5, 6, 7 apa. Kalau yang tanda checklist ini sebenarnya minggu yang telah terlampaui, harusnya minggu 4 terlampaui, tapi kalau setahu saya ini sempat kita bahas sih gitu, namun kesannya belum resmi aja satu saya nyatakan bahwa ini tuh kelewatan karena ya virus bermasalah kan waktu itu laptopnya. Oke. Jadi itu ya. Jadi bedanya kalau rekan-rekan klik di mana aja dari minggu ini, misalnya materi minggu 1, ya kan, nanti akan keluar seperti ini. Nah bedanya ini ada bahan ajar kriptografi. Dulu nggak ada, kemarin nggak ada. Tapi kalau ini rekan klik, nanti keluar semua. Oh, nah balik lagi ke sini sekarang. Ya tentang ini mind map sudah saya share ya. Jadi kriptografi minggu 1 pengenalan. Ini hanya sekedar pengenalan. TS nggak akan ada ini. Tapi ini lebih pengetahuan, menambah pengetahuan rekan-rekan tentang kriptografi. Nah, minggu 2 itu tentang konsep dasar kriptografi. Sama, ini juga lebih ke arah memperkuat minggu pertama. Dan ini juga nggak akan ada di insya Allah di UTS nggak ada. Insya Allah. Konsep dasar kriptografi. Namun tadi itu lebih ke arah pengetahuan rekan-rekan diperkuat. Tolong gunakan aplikasi
aplikasi ini ya apabila rekan-rekan butuh melakukan pemetaan pikiran, misalnya mata kuliah lain gitu. Kayaknya saya bisa nih Pak pakai untuk hal ini saya gunakan untuk yang lainnya. Silahkan, alhamdulillah. Jangan lupa pakai si ChatGPT. Jangan lupa juga pakai ini kalau misalnya memang butuh untuk pemetaan ini kriptografi. Saya namakan kriptografi. Ya, minggu 1 pengenalan, minggu 2 konsep dasar matematika. Nah, dagingnya masalah kita itu ada di minggu ketiga, 4 dan 5. Atau misalnya kita bilang mungkin 3 dan 4-nya ya. 5 dan 6 dan 7 itu lebih ke arah implementasinya. Nah, ini hanya sekedar pengenalan gitu kan. Knowledge aja lah. Intinya gitu, mungkin saya berikan ini ya, ini aja. Nah, dagingnya itu ada di minggu ketiga. Minggu ketiga ada yang masuk lagi, ntar saya ini juga. Yaitu tentang kriptografi, substitusi, atau mungkin saya bisanya bilangnya gitu kayak ya. Rekan-rekan lebih tahu mungkin kayaknya gini deh. Kriptografi simetris. Mungkin rekan-rekan lebih kenal kalimat itu kali ya, sudah beberapa kali pertemuan kita. Betul nggak? Iya, Pak. Ya, kan. Lalu minggu 4, atau ada yang mau masuk? Sebentar, kita masukin dulu. Yang belum terabsen nanti ya. Mana pun nggak ada yang mau admit. Ya, yang belum diabsen nanti ya, sebentar. Nah, minggu keempat itu kita tentang kriptografi asimetris. Dagingnya ini sebenarnya. Tapi daging nggak mungkin bisa didapat tanpa kita melewati tool apa sih istilahnya kulit dulu kan. Mana sih? Nah ini dia. Daging, ini kulit. Nah, tapi penting mengenal kulit misalnya gitu. Jadi jangan kacang lupa kulit apa katanya, daging lupa kulit apa kacang lupa kulit. Nah, kacang lupa kulit. Jangan lupa kulitnya. Nah ini daging nih, ini kulit. Nah, lalu ada minggu 5, 6, 7 adalah ke arah implementasinya. Bagaimana sih penerapan dari si daging ini gitu, implementasinya gitu. Maksudnya ya kalau misalnya ini mah bagaimana sih di fungsi daging itu, misalnya dia memperkuat tubuh, membentuk tubuh, bisa untuk bergerak apa gitu. Jadi 5 itu lebih ke arah tentang protokol kriptografi. Jadi implementasinya. Jadi protokol kriptografi ketika dia diimplementasikan. Jadi lebih ke arah implementasi. Sama. Minggu 6 juga sama. Dia lanjutan. Minggu 6 lanjutan. Ini sama juga implementasi. Lanjutan protokol kriptografi. Implementasi. Sama minggu 7 juga. Ini agak tumpang tindih ya. Sama minggu 7 juga. Dia lebih ke arah implementasi. Itu tentang nanti minggu depan ya. Aplikasi kriptografi dalam keamanan informasi. Tapi kalau rekan-rekan klik tuh tadi bahan ajar kriptografi muncul masih. Minggu 8 UTS-nya masih kosong, masih belum saya isi. Aplikasi kriptografi dalam keamanan informasi. Aplikasi ya sama kan, berarti implementasinya kan kriptografi dalam keamanan informasi. Nah ini daging, implementasi daging. Nah tuh, jadi gitu ya. Kalau kita pisahkan ada beberapa. Nah ada kulit, ada daging, ada implementasi. Jadi kalau untuk sebenarnya dagingnya tuh ini gitu. Kriptografi simetris dan asimetris. Khususnya asimetris. Karena simetris ini kan berarti apa ya? Istilahnya
satu kunci untuk digunakan untuk mengenkripsi dan dekripsi. Tapi yang paling kuat itu sebenarnya asimetris gitu. Ada privat dan public key kalau rekan-rekan ingat. Benar nggak rekan-rekan? Kriptografi asimetris. Ada private key, ada public key. Benar nggak rekan-rekan? Halo? Iya, Pak. Ya. Kalau nggak gini kali ya, satu kunci untuk enkripsi dan dekripsi. Nah, kalau ini kita ganti deh kunci pribadi. Ini untuk dekripsi. Ini kunci publik untuk enkripsi. Masih ingat nggak rekan-rekan? Jadi bedanya di situ. Bedanya asimetris dan simetris. Kalau simetris, satu kunci untuk enkripsi dan dekripsi. Ya kan? Kalau asimetris, dia adalah adanya kunci publik, ya kan, untuk enkripsi dan kunci privat untuk dekripsi. Kalau saya salah, diingatkan. Bapak, bukannya kemarin yang publik itu deskripsi ya, Pak? Yang publik untuk Deskripsi. enkripsi, dekripsi. Kunci yang publik untuk Iya benar nih. apa? Malah itu tandanya rekan-rekan ada upaya untuk mengidentifikasi. Harus mulai dari situ sebenarnya. Kalau misalnya diam saja, malah sepertinya kesannya tidak ada upaya untuk ini. Tapi kalau kita mulai dari ternyata ini itu malah memperkuat pemahaman kita. Sebenarnya malah bagus kayak tadi gitu. Benar aja kayak gitu. Nah, ada satu lagi sebenarnya konsep yang tentang kriptografi. Jadi kriptografi ini rekan-rekan itu dibagi secara ini adalah, ingat nggak? Plain text atau teks asli. Lalu ada enkripsi. Lalu ada Ciphertext. nah, betul. Loh, tapi kemana tuh ya? Oh, di sini dia. Sebenarnya di sini. Agak awal. Nah, tapi agak kurang besar jadinya rekan-rekan. Iya, awalnya seperti ini. Plain text atau teks asli dienkripsi dengan jadi ciphertext. Kalau dibalik ciphertext di dekripsi jadi plain text. Mungkin sebelahnya kali ya. Ini bawahnya, ini atasnya. Nah, ini sebenarnya secara konsepnya seperti itu. Kriptografi itu teks asli dienkripsi jadi ciphertext. Juga dibalikin, ciphertext atau teks acaknya dienkripsi jadi plain text atau teks asli, gitu kan. Nah, metodenya ada di sini di minggu 3 dan minggu 4. Konsep dasarnya ada di minggu 2. Gitu. Pengenalan tentang kriptografi zaman jadul ada di minggu 1. Nah, jadi lalu 5, 6, dan 7 itu karena implementasinya. Gitu. Sebenarnya UTS kita insya Allah itu lebih ke arah tentang ini sih, tentang si daging. Tapi bagaimana daging itu diimplementasikan seperti itu. Gitu. Jadi daging ini diimplementasikan gimana? Jadi UTS kita akan lebih ke arah tadi itu. Gimana kriptografi simetris dan asimetris ini diimplementasikan. Jadi nanti akan saya pilih di antara ini
tentang implementasi di sini. Misalnya soal implementasi protokol kriptografi di apa kan kemarin di HTTPS gitu. Dia menggunakan apa? Simetris atau asimetris misalnya gitu kan. Dia menggunakan asimetris misalnya gitu, seperti itu. Nanti kita bahas insya Allah di minggu 7 besok kisi-kisinya. Jadi kisi-kisi UTS gitu. Seperti apa nanti kira-kira soal UTS tersebut gitu. Tapi jangan, insya Allah nggak akan lepas dari ini. Insya Allah tidak akan lepas dari ini. Rekan-rekan udah ini belum? Udah coba buka belum? Ini bisa saya simpan loh, file, save. Nah, ini udah masuk. Nih, sekarang saya bisa bagikan ke rekan-rekan nih. Coba buka aplikasinya. Terus rekan-rekan udah saya share ya di grup WA. Coba rekan-rekan ini, nanti rekan-rekan gini nih, file, open. Nah, nanti opennya si file yang tadi saya berikan kepada rekan-rekan. Coba, ada yang berhasil nggak? Coba. Pak, cuma ada tulisannya aja sih, Pak. Masa? Tapi kalau di open, maksudnya buka aplikasi ini nih, si text to mind map. Jadi dia harus dibuka aplikasi text to mind map-nya, lalu open. Nah, baru yang di open si file yang tadi saya share itu. Apa ada yang berhasil? Serius? Bisa share screen nggak? Share screen. Ntar saya off dulu, Coba yang bisa, yang berhasil coba. Silakan share screen. Ya, silakan. Ada yang bisa share screen untuk menunjukkan bagaimana meng-open filenya lalu bisa terlihat di ini ya. Kalau bisa dari langkah Iya, bagus diatur-atur dulu sesuai dengan. Jadi apa ya? Silakan diatur sesuai dengan maunya rekan-rekan. Bagi saya pahamnya di sini letaknya, Pak. Silakan. Bagi saya pahamnya di sini letaknya, silakan. Atau saya mau ngikutin Bapak sebagian yang lain beda, silakan. Pak, saya mau hilangin sebagian teksnya, silakan. Mau edit teksnya, silakan. Mau saya tambah atau kurangi, silakan. Saya mau pakai untuk mata kuliah lain, alhamdulillah. Manfaat. Jadi ingat ya, ChatGPT salah satunya, ini salah satunya. Tuh ya. Karena masing-masing pribadi rekan-rekan unik, cara pemahamannya beda-beda. Saya lebih paham Pak kalau letaknya di sini. Oh. Bisa digeser ke sampingnya, bisa disemper ke atasnya. Bisa ini. Oh iya, seperti lebih ke arah bagan flowchart ini kayaknya, lebih ke arah kalau enggak diagram Venn organisasi. Ya, good. Oke, makasih. Yang lain bagaimana? Apakah juga berhasil atau ada kendala dalam membuka file tersebut? Yang atas bisa dibuka, Pak. Yang bawah nggak bisa. Nah, loh. Yang atas bisa dibuka, yang bawah nggak bisa. Itu gimana maksudnya? Yang pertama Bapak kasih itu linknya. Bisa, yang di bawahnya nggak bisa. Mungkin mesti lewat laptop kali ya. Oh gitu. Yang apa, kriptografi TXT itu? Iya Pak, itu bisa diklik. Itu bisa diklik, keluarnya teks ya. Nah kalau mau jadi gambar harus buka dulu yang text to mind map itu seperti tadi. Jadi ada nggak yang bisa nunjukin cara awalnya buka text to mind map-nya, lalu ininya filenya?
Mungkin dari Kak Noval ulang, Kak. coba novel mau apa bisa nggak dari awal langkah-langkahnya? Udah, Kak. Kelihatan Mas. Lihat Ustaz. Tapi lewat HP susah. Mungkin bisa lewat laptop ya? Terima kasih, jelas ya, jelas banget. Namun memang tadi yang disampaikan mungkin rekan-rekan yang di handphone mungkin ada sedikit kendala dalam mengimplementasikan. Namun saya yakin insya Allah di handphone mungkin kalau rekan-rekan sudah coba-coba, kalau ada yang sudah bisa, tolong di-share sehingga bermanfaat untuk rekan-rekan yang lainnya yang cara bikin linknya gimana Pak? Oh, di-save aja. Maksudnya link apa nih? Kalau tadi tuh dari ini file to text ini, kalau rekan-rekan sudah buat gitu ya, terus pengen menyimpan, itu tinggal di file save aja, gitu. Jadi misalnya, kalau misalnya untuk mata kuliah yang lain misalnya, ya apa ya? Saya kebetulan matematika diskrit gitu misalnya ya, kan juga ini matematika diskrit, ya udah, tuh matematika diskrit, simpan untuk matematika. Karena ada nggak ya sih matematika diskrit ya? Nggak ingat di mana filenya saya simpan. Ada saya bagi. Nah, seperti itu. Jadi bagus juga seperti itu. Apabila rekan-rekan ada yang punya seperti ini, gitu, minggu depan mau dibagikan silahkan. Pak, saya udah buat nih Pak. Kalau kemarin kan baru minggu istilahnya baru gambaran umumnya Pak. Saya udah buat mind map-nya untuk yang minggu 3 Pak. Gitu. Wah cakep itu. Cakep, kita kan bisa nolong banyak orang. Saya minggu 4-nya Pak, bahkan banyak nolong orang, itu bahkan banyak menolong orang. Ya pasti akan kita sendirilah yang akan tertolong gitu kan. Nanti kita bisa sharing, oh ya nih minggu 3 setuju nih kayak gini gitu. Sharing, nanti tetap kembali kepada pribadi masing-masing. Saya ada yang mau menambahkan, mengurangi, menyesuaikan silakan. Tapi setidaknya ada satu template yang bisa di-share dan dibahas sama-sama, itu alhamdulillah. Gitu. Kira-kira ada nggak yang mau bantu nih minggu 3 buat main map-nya? Berupaya aja, nggak perlu lengkap, nggak perlu yang sempurna, tapi bisa ada sesuatu yang bisa jadi bahasan. Minggu 3 dan minggu 4 ada ya yang mau bantu? Mau coba-coba dulu? Oke, nggak apa. Nggak apa rekan-rekan. Kalaupun belum ada, nggak apa-apa. Hanya Pak, belum terbiasa, mau coba-coba dulu, silakan. Oke, baik kalau kayak gitu. Makanya sekarang kita akan lanjut ke minggu 6, ya kan, tentang implementasi nih. Ya kan, implementasi yaitu protokol ya. Ingat kalau misalnya protokol apa saya lupa Pak, set of rules. Protokol itu adalah set of rules. Kalau pengen jelas lagi buka chat GPT, jangan lupa chat GPT, buka apa protokol adalah gitu. Nah, jadi protokol adalah set of rules atau
aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah, dia menggunakan si kriptografi sebagai protokolnya. Nah, jadi implementasinya di minggu 5 kita akan lihat sini, kita akan kembali. Kita udahkan dulu yang ini, kita kembali ke bahan ajar. Oh, bahan ajar nggak bisa di-share ya? Saya sedang nge-share apa nih? Mana yang sedang saya share? Oh, saya belum nge-share apa-apa ya? Astagfirullah. Lupa. Oke, kita tinggalkan ini dulu untuk sementara. Kita kembali ke bahan ajar. Ya, kita kembali ke bahan ajar. Tapi sebelum ke bahan ajar, yuk kita absen dulu, suka lupa nanti. Oke, untuk yang belum terabsen. Oke, kita lihat sini yang baru bergabung. Abdul Fahri. Abdul Fahri. Apa tuh? Hadir Pak, hadir. Oke. Hadir. Saya belum, Pak. Iya, belum ya? Dede Herman. Iya, hadir, Pak. Oke, lalu ke tunggu sebentar. Berikutnya adalah yang belum adalah Bani Asidiki. Hadir, Pak. Oke. Bani Asidik. Gimana? Pakai laptop atau pakai handphone? Saya pakai handphone. Gimana, sempat coba belum buka situs webnya Mind2Map, lalu coba download yang itu teks kriptografi itu? Coba buka, ada kendala atau gimana? Franchise hadir, Belum Pak. ada kendala. Gimana, Bani Asidik? Belum ada kendala, Pak. Oh, belum ada kendala. Oke. Next. Yang belum itu tadi. Oh ya, Rizky Kusuma. Hadir, Pak. Oke, yang belum lagi adalah Saya, Pak. bentar. Poni ya? Belum ya, Poni ya? Iya, Pak, belum. Oke. Saya izin nyimak, Pak. Lagi ngelas nih, Pak. Oh iya. Hati-hati tuh, jangan salah yang di last nantinya. Oke, nggak ada lagi ya. Udah semua ya yang di absen ya. Nggak ada lagi yang terlewat ya. Ya, oke. Baik. Ada yang izin nggak? Biasanya di harus lihat. Oh, enggak. Kita tinggalkan sementara ini. Kita kembali ke bahan ajar. Kriptografi. Ya, oke, saya perbesar dikit jadi biar rekan-rekan lihat jelas. Ya, ingat ini kulitnya minggu 1, minggu 2 kulit gitu kan. Tapi ingat kulit juga penting. Oke, lalu dagingnya di minggu 3 dan minggu 4. Nah, minggu 5, 6, 7 adalah implementasinya. Kemarin itu kalau nggak salah kita udah minggu 5 ya. Ada yang membaca, ini kalau nggak salah beberapa rekan-rekan membaca tentang apa? Oh iya, Pak, itu udah Pak, SSL. protokol kriptografi ini di mana letaknya gitu kan? Kan misalnya di sini. Waktu itu ada pertanyaannya kan seperti itu. Kalau letaknya di mana dia gitu? Kemarin kita bahas tentang simetris, asimetris. Letaknya protokol di mana? Dia implementasi protokolnya gitu kan. Kalaupun masuknya sebagai dia implementasi, diimplementasikan si kriptografi ini dalam bentuk protokol atau set of rules. Salah satunya adalah untuk keamanan jaringan gitu. Kayak ini. Nah, kalau jadi kalau si kriptografi ini sudah jadi set of rules atau protokol, dia punya nama SSL, TLS, dan SSH. Nah, yang lucunya kemarin saya ingat ini yang baca tentang SSL dan TLS ini adalah Abdul Fahri, dan dia selalu bilang TSL, padahal TLS. Jadi saya nahan ketawa aja sambil ngedengerinnya. Oke, tapi nggak apa-apa, itu kan lidah kita belum terbiasa. Ya, boleh. Makasih. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke
Benar nggak kemarin? Kemarin Abdul Fahri bacanya yang mana ya? Tentang SSL, TLS, apa? Kan saya juga salah, TLS dan SSH atau yang ini? SSL, TLS untuk keamanan web. Abdul Fahri ingat nggak? Yang protokol keamanan jaringan atau yang halaman di bawahnya, page yang di bawahnya? Lupa, ini Abdul Fahri juga lupa. Ini kalau nggak salah yang baca siapa ya? Oh, ini kalau nggak salah siapa? Abdul Fahri yang baca ini. Nah, rekan-rekan, berarti kita masuk ke minggu 6. Sama ya, jadi implementasi dari si kriptografi. Jadi kan kriptografi ketika diimplementasikan jadi set of rule disebutnya sebagai protokol. Nah, ada protokol keamanan jaringan, yaitu si SSL, TLS, dan SSH. Ini udah minggu lalu. Sekarang coba kita lanjut ke minggu ke-6. Sama, implementasi dari kriptografi juga, yaitu dalam bentuk protokol atau set of rules. Ada protokol keamanan aplikasi, HTTPS, SMI. Kita lebih dalam lagi nih. Ini kayaknya juga kemarin Kriptografi asimetris memiliki protokol yang terdapat dalam email PGP dan GPG-nya. Bedakan ada juga. Kemarin nyampe yang Atau itu Pak, TLS. mail film. Karena kita bicara tentang saking baru deh. Oh gitu. Yang makanya Bapak mau itu. Mau Masih? dicoba. seperti SSL atau TSA. Berarti kita lanjut kepada ini ya, VPN ya. Iya, Benar nggak? Kalau nggak salah kemarin ini biasanya digunakan untuk web, berikan rekan. Jadi kemarin itu kita kalau nggak salah mau mencoba yang ini ya, mau mencoba ini dengan menggunakan si mail velop itu ya. Iya Pak. Benar, mau menggunakan dengan mail velop yang ini, benar ya. Dengan generate key dulu deh. Coba kita generate key. Nah, tadi kan ada yang menggunakan laptop nih, sebenarnya bisa membantu ini. Ya kan? Naufal Muafa insya Allah sudah install belum Chrome extension namanya Mailvelop? Oke, coba di install dulu extensionnya. Ada di, tahu kan caranya? Ada di bagian extension 3 titik yang ada di sebelah kanan itu dekat dengan avatar, lalu pilih ekstensi, lalu manage extension, lalu di ini. Nah, sambil menunggu diinstal, kita akan generate key. Jadi kita menggunakan ini, kan ada pilihan nih 3 nih, key management, encrypt, decrypt. Nah, itu udah mainan kita dah pokoknya kalau kriptografi mah encrypt, decrypt. Nah, sekarang kita key management dulu. Nah, ini setup dulu, berarti settingan. Dia ngasih tahu bahwa sekarang kita belum punya apa-apa, ya kan? Kita belum punya apa. Yuk kita generate key, hasilkan key. Bila Anda menggunakan ekstensi ini untuk pertama kali dan jika Anda tidak mempunyai pasangan kunci, berarti dia asimetris. Karena dia bilang pasangan kunci, berarti asimetris. Public dan private. Please generate one now. Oke, hasilkan sekarang. Ini kita klik generate key. Wow, apa nih? Name, full name of key owner dan email. Waduh, kelihatan dong kalau saya masukin sekarang. Enter password, passwordnya maksudnya apa sih? Upload to Mailvelop di server and oke, coba kita masukin. Ya, kita masukin nama. Saya pakai nama asli atau nama palsu? Pak, punya saya aja Pak. Coba. Oh, boleh. Silakan di-share. Tapi masih awal kayak. Nggak apa, saya udah tulis nama lagi loh, Michael Jordan. Ya silakan. Saya off dulu ini. Stop sharing. Kelihatan nggak Pak? Di saya udah kelihatan, bagaimana rekan-rekan yang lain? Iya udah. Kak. Tapi pas disinkron nggak bisa ya Pak ya? Oh gitu, katanya the key is not synchronized with the Mailvelop key Kan server. ini nanti masuknya email ya?
Oke, tunggu dulu. Ini sepertinya bisa kita ini dulu aja, maksudnya kita bisa abaikan. Namun sudah ada di key management ini sudah ada key yang di-generate, ya kan? Nah, tuh lihat tuh, ada key details. Statusnya valid, berarti statusnya berlaku. Jadi bisa digunakan. Kalau dia tidak valid, mau dipakai, tapi kalau nggak berlaku, percuma juga. Ya kan? Di created-nya Oktober 26, 2023, berarti baru. Ya kan? Jadi expires, maksudnya dia tidak berlakunya, tidak pernah. Jadi tetap berlaku sampai kapan aja. Jadi ada password juga. Oh, itu tuh ada tuh. Primary, nama kurniasi, emailnya, status valid. Itu yang tanda panah kanan bisa diklik nggak tuh? Sebelahnya status. Yang mana, Pak? Bawah lagi. Bawah. Sebelahnya signatur, angka 1, bawahnya kan signatur. Bawahnya, ya. Itu apa tuh kalau diklik? Bisa diklik nggak? Oh, oke. Jadi di sini untuk bisa kita remove atau revoke. Oke, menghilangkan. Oke, balik lagi ke kurniasi, itu pojok yang atas ya. Oke, coba kita lihat hasil key yang di-generate-nya, coba lihat. Bawah. Mana, Pak? Scroll bawah. Itu dia tuh. Ada PGP tuh. PGP itu di minggu ke-6. Protokol kriptografi dalam email, PGP atau GPG. Nah, dia menggunakan PGP ternyata atau Pertibut Privasi. Oke. Nah, di sini berarti telah berhasil kan key ID-nya. Nah, pertanyaannya mana yang private, mana yang public ini. Itu bisa diklik nggak yang main key itu? Yang main key 266 itu bisa di ini nggak? Ya. Kita pengen tahu subkey ya. Diklik ininya. Tunggu sebentar. Saya sedang berusaha untuk mencari tahu yang public dan yang private-nya mana gitu. Kan kalau kita menghasilkan, kita bicaranya tentang kriptografi asimetris. Berarti kan ada 2 kunci. Public dan private. Kalau private dipegang oleh kurniasi, nggak boleh diketahui oleh siapapun. Kalau yang public bisa dibagi ke semua rekan-rekan mahasiswa dan termasuk dosennya. Gitu kan. Nah, sekarang yang dimaksud dengan yang publiknya yang mana ya? Bentar. Recipient. Oh, coba. Oke, bentar ya. Oke, ini udah bagus nih. Coba sekarang saya akan mengencrypt pesan ya. Oke, saya akan mengencrypt pesan. Sekarang saya akan share. Saya akan share yang punya saya sekarang. Diselesaikan Ini tutup. Ditutup dulu. Ditutup dulu. Oke. Saya share yang ini. Coba saya encrypt ya. Resipient itu alamat emailnya apa? Alamat emailnya apa? Alamat email kurniasi apa? Harusnya gimana manajemen dulu kali ya. Import. Coba. Di pesan, Pak. Di chat. Oh ya, oke. Copy, coba kita lihat recipient. Oke. Encrypted data is not changed. Select signature. Oh, nggak ada. Oh gitu. Saya berusaha untuk signature ini kok mirip dengan tadi itu ya, PGP signature itu ya yang punya kurniasi ya. Ini kalau di encrypt bingung dia pastinya. Karena dia nggak punya kunci publiknya kan. Nggak bisa. Oh iya benar, dia nggak bisa. Dia nggak punya kunci publiknya. Oke. Encrypt data is not signed. Ya kan? Oh, butuh signature punya ini option default key
How to begin? Analytics. Coba generate now. Apa pakai nama saya coba. Oke. Advance. RSA. Oke. Nggak ada, nggak usah. RSA juga kita bahas waktu itu kan, tempat nama orang kan, ingat nggak? RSA itu nama 3 orang ya kan? Iya, Pak. Ternyata kepake. Passwordnya apa ya? Passwordnya apa? Yang paling mudah diingat. Oke. Upload public to mail envelope. Oh, tadi ini dia sudah diklik belum? Apa kurniasi? Yang ini nih, upload public to mail envelope key server. Sudah, Pak. Semoga ini mungkinnya yang tadi nggak error itu ya. Coba ya kita generate aja dulu. Generate. Oh, udah ada tuh. Key ID created. Oh, oke. Oh. Seperti ini juga bukan tampilan di kurniasi waktu pas pertama kali buat? Iya, Pak. Cuma yang itu yang sinkron kan. Iya, kayaknya diituin dulu deh. Iya dia. Ke email. Oh, harus ke email dulu. Tuh kok jadi begini ya? The synchronized to synchronize key with the mail envelope key server. Iya, oh iya, nanti email. masuk ke email. Oh, masuk ke email. Oke, start. Saya cek email dulu ya. Oke. Oh, ada nih di email. Ada nih. Mail envelope key server. Oh. Ada nih. Oke, kita konfirmasi dulu. Yes. Adi, kok nggak bisa ya? Bentar, coba. Oh gitu. Oke, your public open. Oh, your public open PKBK is now available at this link. Oh, Kurniasi coba Kurniasi. Pak. Ada nggak? Ini udah ada nih public key-nya. Yes, berhasil kita rekan-rekan. Nah tuh PGP public key. Udah ada nih. Berarti ini yang saya kirim ke rekan-rekan. Pakai ini untuk mengenkripsi. Nah, punya Kurniasi ada nggak? Saya butuh yang seperti itu dari punya Kurniasi. Ini lagi coba, Pak. Valid. Oke. Oh, sudah up to date. Oke. Berarti rekan-rekan juga sudah berhasil ya, karena tadi ada yang menginformasikan saya membantu ini ke sini, ini ke sini. Oke. Oke. Synchronize. Oke, sudah synchronize. Oke. Berarti sebenarnya karena dia sudah ke servernya Mailvelope, mungkin ketika di encrypt ini penerimanya akan lebih ini udah ada encrypt data is signed with your key. Okay. Coba saya change dulu nih. Oh ya benar sedikit. Oke. Change. Oke, nggak apa. Recipient tadi sinkronisasi itu ya. Wah, warnanya jadi hijau. Attachment. Encrypt data recipient. Oke. Attachment.
Nah, kita attach filenya misalnya. Kita attach file, misalnya, bentar ya, saya stop sharing dulu. Oke, sudah ada. Ya. Apakah Anda ingin mengenkripsi teks? Iya. Pesan terenkripsi. Yes. Oke, dah. Coba kita encrypt. Oh, ini. Oh, pesan PGP-nya nih. Oke, oke. Oke, berarti masih masuknya ke decrypt ya? Oh, ini. Coba saya kirim ke Kurniasi. Bisa nggak Kurniasi? Itu sudah saya kirim di pesan. Yang di copy itu yang dari WF sini nih. Oh, udah kekirim ya. Yang dari WFC ini, jadi ini. Jadi Kurniasi nanti masuknya ke decrypt, lalu decrypt text, lalu ini. Masukin yang kayak gini nih. WCF gini. Coba Kurniasi. Nanti Pak, coba saya screen ya, Pak. Oh iya, sorry. Masih bingung. Oh, masih ceritain dulu. Ya, silakan. Kelihatan, Pak. Belum? Ini kan Oke, tadi udah, ini. udah. Ini tadi ini apa ya? Bukan, yang saya share di Google Meet. Pilihnya decrypt, yaitu mulai dari WCF itu ambilnya. WCF di copy ya, di select dulu, disorot WCF sampai yang terakhir tuh yang D. Ya itu di copy, kalau disorot di copy, klik kanan copy. Udah. Ya, masuk ke tadi itu envelope itu. Masuk ke decrypt. Wah. Decrypt. Masuk ke decrypt. Tab di atas yang decrypt. Iya. Pilih yang do you want also to encrypt text, yaitu. Bukan, yang bawahnya. Yang mana, Pak? Yaitu. Bawah. Do you want also Ini. to ya, betul. Nah itu, paste di situ, paste. Nah, sekarang decrypt. Nggak bisa, Pak. Soalnya ini kan kayaknya masih yang ini deh. Yang ini masih kendala deh, Pak. Ke saya ya, yang kunci publiknya ya. Coba share ke saya. Iya. Kunci publiknya Kurniasi kasih ke saya. Oh, ini mah yang bisa ngedecrypt hanya saya karena kan kuncinya kunci saya. Decrypt, pesan. Kurniasi. Coba yang ini yang baru saya kirim nih. Yang mana, Pak? Nah, ini yang saya baru kirim ke apa? Pesan ini. Yang itu yang bikin PGPMS envelope itu. Yang ini? Kalau di copy semuanya gimana? Copy semuanya. Mulai dari kalimat begin PGP.
Yang ini kan Pak, WC. Ya, yang WC. Oh, yang itu dari maaf itu dari yang kalimat bikin juga ada ini. Yang dari kalimat bikin juga di ini, di copy juga coba. Di awal. Boleh? Gimana? Boleh, boleh, boleh. Iya, oke. Oke. Sudah. Udah, oke. Nah, itu nama siapa aja tuh? Apa? Itu apa tuh? Key Management. Oke. Terus? Rekan-rekan kita sambung lagi. Ini kayaknya dari Google Meet-nya akan segera putus. Jadi nanti langsung gabung lagi ya. Biar biar bisa Iya, Pak. biar bisa dijelasin lebih Iya, lanjut. Pak. Ya, silakan dilanjutkan kembali. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tadi kayaknya ada beberapa belum masuk. Oke, dah sudah masuk semua.
Ulang, Pak. Sebaiknya diulang aja karena kan tadi terputus tuh. Diulang aja. Jadi biar rekan-rekan juga yang ini bisa ini. Ya. Ya, oke. Karena alhamdulillah ya ternyata ada yang bisa cepat mengimplementasikannya. Dulu saya nggak pakai ini. Apa sih kemarin saya minggu lalu saya bilang saya pakainya apa? Proton Mail ya. Nah, apalagi Proton Mail itu udah nggak ada lagi PGP-nya dia. Nah, Mailvelop ini menarik buat saya karena dulu saya pakai tapi udah nggak lagi. Nah, tapi karena kita praktek kriptografi kita harus pakai lagi. Terima kasih. Nah, rekan-rekan, nanti UTS-nya jawabannya harus di-encrypt dan harus di-encrypt menggunakan public key saya agar nanti bisa saya decrypt menggunakan private key saya. Kalau nggak bisa di di-decrypt berarti nggak akan keluar hasilnya, ya kan? Jadi ini kenapa penting? Dan maka kenapa rekan-rekan harus praktek minggu depan kalau perlu yang belum berhasil praktek kita. Oke? Siap, Pak. Ya, yang lain Pak. bagaimana? Kan? Oke, Saheri oke, Kurniasi oke. Yang lain Jadi gimana? Sabtu malam, Pak. Apa Selasa? Dia kalau dari hasil pooling itu masih Sabtu malam. Dari hasil pooling. Dengan kondisi Sabtu malam 4. Jadi Sabtu malam. Pokoknya gitu. Jadi nanti soalnya jawaban UTS ya kan? Semua itu nanti kan dalam satu file. Nah, file itu di enkripsi menggunakan public key saya. Nanti kirim ke saya hasil enkripsinya, nanti saya decrypt. Harus berhasil kan saya decryptnya. Kalau enggak berarti nggak menggunakan public key saya, kan gitu. Nah, sekaligus juga besok kita latihan untuk memastikan bahwa rekan-rekan sudah dapat public key saya, sudah coba nge-encrypt sesuatu dengan public key saya dan ngirim ke saya dan saya decrypt gitu. Jadi minggu depan juga kita
sekaligus rekan-rekan praktek mengenkripsi, saya juga akan menunjukkan hasil dekripsinya seperti apa. Yang lain bagaimana nih? Karena itu jadi UTS kita nih. Koordinasi udah oke, Sahirnya udah oke. Poni cukup jelas? Insya Allah, Pak. Kan kita mata kuliahnya kriptografi rekan-rekan, jadi harap dipahami ya. Naufal Muafa cukup jelas? Ya, oke. Berarti nanti mungkin Naufal Muafa kita minta lagi untuk praktek lagi kan, misalnya nanti saya kasih public key saya, nanti apa Naufal Muafa praktekin seperti apa, nanti saya yang ngedekrypt seperti apa. Itu biar nanti baru rekan-rekan mulai meraktekin juga gitu. Ya, maklum kita harus paham karena kita memang sedang mempelajari kriptografi, ya prakteknya seperti ini jadinya. Oke. Soal Mahfud jelas? Pak, nanti dicoba lagi, Pak. Iya, oke, good, bagus seperti itu. Habis coba lagi sebelum Sabtu kita ini lagi. Khususnya untuk rekan-rekan yang menggunakan, yang jadi perhatian saya adalah rekan-rekan yang menggunakan handphone ini, karena nggak semua rekan-rekan punya akses laptop atau desktop kan. Ini nih yang akan jadi yang akan jadi tantangan salah satunya. Abdul Fahri, jelas? Alhamdulillah jelas, Pak. Alhamdulillah. M. Rashid Sidik, jelas? Nggak ada jawaban. Aduh, kalau kayak gini bingung juga nanti kalau pas ada ininya. Yang lain bagaimana? Rizky? Pak. Ya, alhamdulillah untuk rekan-rekan yang lain jelas nih. Rizky, bagaimana? Jelas? Pak, materinya Insya Allah itu Pak, nanti yang mana, Pak? dipelajari lagi. Materinya yang dipelajari yang mana, Pak? Ya? Materinya yang dipelajari yang PPT yang mana, Pak? Yang daging, yang minggu ketiga dan minggu 4, lalu yang implementasi 5, 6, 7. Tapi lebih ke arah nanti minggu pertemuan 7 kita akan bahas kisi-kisinya. Namun tadi itu yang paling penting, jawabannya akan jadi satu file. Nah, file itu dienkripsi menggunakan public key saya. Nanti rekan-rekan kirim hasil enkripsinya ke saya, nanti saya dekripsi. Nah, itu salah satu tesnya juga gitu loh. Dede Herman cukup jelas? Insya Allah Pak, nanti dipelajari lagi Pak. Ya, sebelum nanti hari Sabtu. Walaupun nanti akan dibantu juga oleh rekan-rekannya. Saya berharap selain Naufal Muafa juga ada misalnya nanti yang Dede Herman. Saya juga udah praktek Pak, bisa Pak. Oke, kita gitu. Jadi akan lebih banyak yang bisa membantu untuk prakteknya dan memudahkan. Oke, baik rekan-rekan. Berarti kita masuk ke minggu ke-6. Sekarang saya sharing lagi, berarti mana sharing? Sharing. Sekarang saya sharing lagi. Oke, sharing. Kita ada praktek untuk protokol kriptografi dalam email. Kita menggunakan PGP tadi, bukan GPG, tapi PGP, yaitu Pretty Good Privacy. Dia menggunakan si RSA, Reverse Samir Adlenan, si nama 3 orang itu, ya kan? Ternyata masih dipakai dan dia juga dipakai dalam protokol untuk yang si PGP ini, yaitu Pretty Good Privacy. Oke. Nah, selanjutnya minggu 6 ini ada tentang VPN dan kriptografi di jaringan. Nah, kita tutup pertemuan kita dengan ini dibaca. Oke, saya pilih siapa ya yang baca ya. Oke, saya random deh. Random. Abdul Hafi minggu depan, minggu kemarin udah. Yang belum baca aja deh. Bani Asidikia udah pernah baca belum? Udah, Pak. Udah. Dede Herman udah ya? Tahu saya juga udah. Kurniasi juga kayaknya udah. Naufal Muafa? Iya, Naufal Muafa udah belum ya? Rizky udah belum? Tadi katanya sambil ngelas, Pak. Oh iya, astagfirullahaladzim. Iya, Pak, saya, Pak. Iya, nanti malah jadi salah ngelas lagi. Sahal Mahfud udah baca belum?
2 minggu lalu coba jalan tadi. Udah semua kayaknya. Iya, balik lagi ya. Ini ada random. Dah. Saya bikin ini dulu deh. Generate. Oke, karena kan harusnya tahu apa yang saya buka sekarang. Hasilkan bilangan teracak dari 1 sampai 10. Jadi saya akan keluarin coba. Ya, mau dikasih kode Python ya? Ya udah nggak apa-apa. Kita jalanin aja si Python ya. Tingkat Python Playground. Udah nggak apa, lumayan lah dapat dari si ini apa namanya, dapat dari si ChatGPT kan. Ya, bilangan acak random 1 sampai 10. Ini bilangan acak. Jalankan. 9. Nah, berarti 9 itu siapa? Kita lihat 9 dalam sini urutannya. Pertama Abdul Fahri, bukan. Kedua Bani Asidikia, bukan. 3 Dede Herman, bukan. 4 Kurniasi, 5 Naufal, 6 Rizky, 7 Sahal, 8 Saheri, 9 Foni Febrianti. Ya, berarti kan yang kena Foni Febrianti. Silakan. Foni? Oh, lagi di jalan. Ya udah, kalau lagi di jalan. Ya deh Pak, nggak apa-apa Pak. Saya Bisa? aja. Kenapa? Saya aja yang baca. Ya, koordinasi deh daripada ngasih random lagi. Ya oke, ya silakan. VPN dan kriptografi di jaringan. VPN, Virtual Private Network, adalah teknologi yang digunakan untuk mengamankan dan melindungi komunikasi di jaringan. Kriptografi adalah salah satu komponen penting dalam implementasi VPN yang digunakan untuk menyandikan data yang dikirim melalui jaringan, sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat membacanya. Berikut adalah cara kriptografi digunakan dalam VPN. 1. Enkripsi data. VPN menggunakan kriptografi untuk mengenkripsi data yang dikirimkan antara perangkat pengguna dan server VPN. Ini berarti bahwa data yang dikirim melalui VPN diubah menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga yang mencoba mengintip lalu lintas jaringan. Ada berbagai protokol enkripsi yang digunakan dalam VPN, seperti IPsec atau Internet Protocol Security, SSL atau TLS, atau Secure Socket Layer atau Transport Layer Security, dan OpenVPN. Masing-masing dari protokol ini mengimplementasikan metode enkripsi yang berbeda. Autentikasi. Selain enkripsi, kriptografi juga digunakan untuk autentikasi. Pengguna VPN harus mengautentikasi diri mereka kepada server VPN, dan server VPN harus mengautentikasi diri kepada pengguna. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sertifikat digital, kunci publik, kata sandi, atau mekanisme lainnya. Kriptografi digunakan untuk menghasilkan tanda tangan digital yang memastikan bahwa setiap entitas yang berkomunikasi adalah yang seharusnya. 3. Integritas data. Kriptografi juga digunakan untuk memastikan integritas data dengan menambahkan hash atau checksum ke data yang dikirimkan.
VPN dapat memverifikasi bahwa data tidak dimodifikasi selama perjalanan dari pengirim ke penerima. Jika ada perubahan pada data, verifikasi integritas akan gagal. 4. Kunci kriptografi. Kunci enkripsi adalah komponen penting dalam kriptografi VPN. Kunci ini digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. VPN menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan, menukar, dan mengelola kunci enkripsi, termasuk kriptografi kunci publik atau asimetris dan kriptografi kunci simetris. Kunci enkripsi harus diamankan dengan baik untuk mencegah pihak yang tidak berwenang mengakses data yang dienkripsi. Dengan menggabungkan enkripsi, autentikasi, dan integritas data melalui kriptografi, VPN menciptakan terowongan aman di atas jaringan publik, seperti internet yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima data dengan keamanan yang tinggi. Hal ini sangat penting dalam mengamankan komunikasi jarak jauh. Akses ke jaringan perusahaan dari lokasi eksternal dan melindungi privasi pengguna di lingkungan yang rentan terhadap ancaman keamanan. Iya, baik. Ternyata kriptografi banyak sekali implementasinya, ya kan, kegunaan dan implementasinya banyak sekali. Nah, salah satu yang menarik lagi adalah apabila kita mau praktek itu ini nih. Kita kalau mau prakteknya ini nih. Jadi kriptografi digunakan dalam integritas data, ya kan? Kita akan menambahkan hash dan checksum ke data. Jadi nanti kita tahu nih dengan kriptografi, dengan tadi itu menambahkan hash atau checksum data, kita tahu nih pesan ini nih berubah atau enggak. Kalau tadi kan kita praktek bagaimana mengenkripsi data, jadi diacak gitu kan, diacak, nanti baru bisa dibuka di sana. Namun kriptografi juga bisa membantu untuk integritas data. Khawatirnya gini loh, oke lah diacak pesannya kan, tapi kita belum tahu nih, jangan-jangan dari pesan yang udah diacak ini ada juga kalimat karakter-karakter yang disusupin kan, karena sudah diacak tapi dia masih rentan terhadap disusupi gitu. Jadi ketika pas di dekripsi harusnya teksnya hanya sekedar bilang nama saya Anwar gitu. Jadi nanti nama saya Anwar 123 gitu. Karena sudah disisipi. Jadi ditemper itu dirubah gitu. Nah, kriptografi juga bisa digunakan untuk integritas data, mengecek integritas data. Apakah benar data yang dikirimkan ini walaupun terenkripsi ya, tetap terenkripsi, apakah tidak ada perubahan ketika saat dikirim dari pengirim dan diterima oleh penerima. Kalau mau kita juga bisa praktek ini. Menarik ya untuk rekan-rekan? Iya, Pak. Oke, berarti menarik buat Syahiri. Yang lain bagaimana? Menarik, Pak. Menarik ya. Berarti kemungkinan setelah UTS kita bisa. Jadi setelah UTS mungkin kita akan mengulas beberapa lagi gitu kan. Beberapa lagi selain menambah juga kita mengulas dengan mempraktekkan hal-hal tersebut. Jadi bisa jadi nanti insya Allah kayak misalnya integritas data, lalu yang berkenaan dengan autentikasi, kriptografi digunakan untuk autentikasi, kriptografi digunakan untuk integritas data. Ini bisa kita praktekkan setelah UTS gitu. Jadi UTS itu akan ada beberapa materi baru, namun juga kita akan mengulas dulu, dalam arti kata mengulas, mempraktekkan apa yang kemarin sudah dibahas gitu. Tapi kecuali untuk yang misalnya yang ini kan, PGP tadi, yang PGP tadi memang kita akan lakukan di UTS yang sekarang. Tapi kalau untuk mungkin untuk autentikasi dan untuk integritas data itu kita laksanakan nanti di setelah UTS. Baik rekan-rekan, sudah cukup banyak muatannya dan tadi itu manfaatkan ChatGPT, manfaatkan juga tadi ada mind map itu gitu kan. Nah, itu bisa untuk menambah, semoga bisa membantu rekan-rekan dalam memahami yang kita pelajari dan apapun yang sedang dipelajari. Baik, saya cukupkan pertemuan kita untuk minggu ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, oke, makasih rekan-rekan.